Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Akbar dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 211F10028. Yang terhormat kepada Ibu Rena selaku dosen pengampu pendidikan disabilitas intelektual. Di sini saya akan meresum deskripsi film yang berjudul I Am Sam. Film ini adalah drama keluarga yang berasal dari Amerika yang dirilis pada tahun 2001 dan ditulis sekaligus disutradarai oleh Jesse Nelson. Bercerita mengenai seorang ayah yang mengalami disability intelektual yang bernama Sam. Kisah ini berawal dari kehadiran seorang bayi perempuan di kehidupan Sam, yang dia beri nama Lucy Diamond Dawson. Sam adalah seorang laki-laki yang bekerja di sebuah kafe, Starbucks Cafe, yang menyandang keterbelakangan mental. Beberapa saat setelah bayi itu dilahirkan, ibunya pergi meninggalkan dia begitu saja. Dengan kasih sayang yang tulus, Sam merawat bayinya dengan kemampuan apa adanya. Berbelanja perlengkapan bayi, mengenakan popok, memberi susu, dan lain sebagainya ia lakukan sendiri. Sam memiliki kelompok sahabat-sahabat yang sangat baik dan selalu membantunya dalam kesusahan. Kelompok ini terdiri dari Robert, Ifty, Brad, dan Joe. Mereka mempunyai kebiasaan video night hari Jumat, makan bersama di IHOP setiap hari Rabu, dan itu Sam dan sahabat-sahabat Sam lakukan setiap minggu secara rutin. Suatu malam, Lucy menangis sejadi-jadinya, dan Sam tidak mengetahui apa yang harus ia lakukan atau apa yang harus ia perbuat. Hal itu didengar oleh tetangganya yang bernama Annie. Annie adalah seorang wanita yang mengalami kekhawatiran yang berlebihan dan suka panik atau mungkin takut dalam keramaian. Annie menelepon Sam dan menanyakan apa yang dia lakukan kepada bayinya sehingga bayinya menangis seperti itu. Akhirnya Annie menyuruh Sam membawa bayi itu ke rumahnya dan memberikan penjelasan bagaimana memberi makan kepada bayi, bahwa bayi butuh makan 1 kali per 2 jam, dan Annie menjelaskan dengan cara agar Sam mengerti, yaitu dengan mengondisikan waktu acara di televisi. Semakin hari, Lucy pun semakin besar. Ketika Sam bekerja, dia menitipkan Lucy kepada Annie. Lucy tumbuh menjadi gadis cantik dan pintar. Bahkan, Lucy memiliki kapasitas kecerdasan lebih dari Sam. Dia mempunyai pertanyaan-pertanyaan jenius seperti kenapa bulan mengikutinya ke rumah, kenapa ada salju, kenapa orang botak, dan sebagainya. Sam sebagai seorang ayah dengan keterbatasan yang dia miliki, menjawab seadanya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dan bahkan dia hanya mengulang pertanyaan itu saja. Sebagai seorang ayah yang keterbelakangan mental, mampu merawat atau membesarkan dan bahkan mendidik putrinya menjadi seorang putri yang cerdas, penuh dengan keingintahuan yang besar, dan menerima semua kekurangan ayahnya dengan lapang dada.
sebagai seorang ayah, Sam merawatnya dengan penuh kasih sayang dari lubuk hatinya. Sam selalu membacakan buku cerita yang telah dihafalnya berjudul Green Egg dan Ham by Dr. Seuss. Tokoh dalam buku juga bernama Sam. Suatu hari, saat membeli sepatu sekolah Lucy karena ia mulai bersekolah, Sam tidak hanya berdua dengan Lucy, tetapi Sam ditemani oleh sahabat-sahabatnya. Mereka semua berpartisipasi saling memilihkan sepatu yang cocok untuk dipakai oleh Lucy. Akhirnya, Lucy memutuskan dan memilih sendiri sepatu yang dia sukainya. Di sini terlihat sekali kepedulian sahabat-sahabat kepada Sam dan Lucy. Dan klimaks dari bagian adegan ini adalah saat pembayaran sepatu. Sam tidak mempunyai cukup uang untuk harga sepatu itu. Namun, sahabat-sahabatnya saling membantu dengan mendonasikan uang yang mereka miliki agar mencapai harga yang sudah ditetapkan. Melihat hal itu, sang penjual pun terharu. Itu terlihat sekali dari ekspresi wajah yang dia tampilkan. Mereka pun pulang dengan balon yang mereka dapatkan dari penjual sepatu. Sam adalah sosok seorang ayah yang menerima setiap perilaku baik anaknya. Dia tak ingin memaksakan kesempurnaan. Begitulah Sam mendidik putrinya dengan kasih sayang yang besar. Karena Lucy sangat menjaga perasaan ayahnya, Lucy mempunyai sifat bijak dan pengertian, sabar, dan kasih sayang yang besar. Lucy dapat mengendalikan dirinya ketika Sam mengamuk. Lucy merasa sedih dan marah karena teman-temannya menertawakan ayahnya yang memiliki kelainan mental. Namun Lucy tetap mencintai ayahnya dan bangga karena tidak ada ayah yang sanggup seperti ayahnya. Karena Sam mau ketika diajak bermain ke taman dan bermain ayunan. Dan konflik di film ini dimulai ketika pesta kejutan ulang tahun Lucy yang ke-7 yang dibuat oleh Sam dan dibantu oleh para sahabat-sahabatnya dan lainnya. Connor berbohong dengan mengatakan bahwa Lucy mengatakan kepadanya bahwa Sam bukan ayahnya tapi dia diadopsi. Lucy kemudian lari karena belum siap dengan hal itu. Hal itu disaksikan oleh Loretta Devine, seorang wanita dari dinas sosial yang pernah ditemui Sam di kantor polisi. Dinas Sosial Perlindungan Anak menilai bahwa ini adalah sebuah kasus yang cukup serius yang perlu ditangani oleh negara. Menurut mereka, Lucy yang semakin tumbuh menjadi dewasa perlu mempunyai orang tua asuh. Karena Sam yang mempunyai kapasitas IQ di bawah Lucy, yaitu di bawah anak berusia 7 tahun, takkan mengerti membesarkan seorang anak yang lebih cerdas dari dia. Sam pun dibawa ke dinas sosial untuk selanjutnya diteliti. Dan Lucy pun ditangkap dan dibawa secara terpisah. Untuk mendapatkan kembali hak asuhnya terhadap Lucy, Sam harus menyewa seorang pengacara untuk memperjuangkannya. Dan akhirnya Sam menemukan seorang pengacara wanita yang cerdik, super sibuk, seorang ibu yang tidak mempunyai waktu bersama anaknya, bersama putranya, dan kurang memberikan perhatiannya, dan seorang istri yang ditinggal suaminya karena kesibukannya.
Pengacara wanita tersebut bernama Rita Harrison. Rita tampil dengan kehidupan yang mewah dan sombong. Karena sikap pamer dan kesombongan kepada teman-temannya, dia terjebak menjadi pengacara pro sukarela untuk Sam. Yang pada awalnya dia tidak bersedia karena Sam tidak sanggup untuk membayarnya per jam. Tapi akhirnya Rita pun luluh dan belajar dari kehidupan Sam. Dia mendapat pelajaran berharga selama menjadi pengacara pro gratis untuk Sam. Rita sangat cerdik menjawab dan memberikan statement di persidangan pengembalian hak asuh Sam terhadap Lucy. Rita memberikan jasanya secara gratis, bersabar dalam sela-sela waktunya yang begitu sangat padat, dan mencoba mencari fakta dan dukungan terhadap kasus yang dialami Sam. Dari mencoba meminta kesaksian dan dukungan dari sahabat-sahabat Sam tentang mengapa Sam tidak pantas jadi seorang ayah dari Lucy, namun hal itu tidak berhasil karena alasan-alasan yang diberikan sahabat-sahabatnya ini tidak tepat. Dia mencoba meminta Sam untuk mencarikan saksi yang lulusan dari perguruan tinggi atau orang yang memiliki kapasitas orang-orang pada umumnya yang bisa mengarahkan pembicaraan. Sam meminta bantuan Annie, tetapi Annie khawatir dia tak akan bisa melakukannya. Namun akhirnya karena kecintaannya kepada Lucy, dia datang ke persidangan. Jadi, film ini itu mengajarkan bahwa meskipun orang tua yang memiliki kekurangan juga mampu membesarkan dan menghidupi anaknya. Mereka memang tidak dapat dihitung, tidak mengerti akan pubertas dan atau tidak mengerti pelajaran di sekolah anaknya. Namun, ada hal-hal tertentu di mana mereka mampu, bahkan dapat dikatakan lebih baik dari orang tua normal dalam mengajarkan kasih sayang, kesabaran, dan cinta kepada anaknya. Terus kebersamaan dengan keluarga itu sangat penting. Tidak peduli seberapa sibuk kamu bekerja, luangkanlah waktu dengan keluarga hanya untuk sesaat atau sebentar saja. Semua itu sangat berharga. Terus juga film ini tuh mengajarkan dukungan dan bantuan orang-orang sekitar seperti tetangga maupun teman, sahabat, itu sangat penting di masa-masa kritis. Masa dimana kita tidak mampu menangani sesuatu sendiri, tetapi bersama dengan mereka kita akan mampu melewatinya dengan baik. Terus juga ketika kamu menonton film ini, kamu akan diajak untuk berpikir kembali mengenai konsep disabilitas intelektual. Bahwa mereka harus dipandang sama dengan kita, orang-orang normal. Mereka memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Begitu pula sebaliknya. Kadang-kadang dengan minimnya pengetahuan akan hal tersebut, kita akan tidak adil kepada mereka. Kita mendiskriminasi mereka dengan mengklaim bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Padahal tidak seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.